Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Menjaga serta melestarikan budaya tradisional dan nilai luhur bangsa Indonesia, hal ini tentulah menjadi mutlak kita lakukan. Kecintaan terhadap budaya dan wastra yang ada menjadikan Diah Kusuma Wijayanti cukup dikenal sebagai salah satu wanita pelestari budaya yang kiprahnya sudah tidak perlu diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun mancanegara. Hai viewers, perkenalkan saya Diah Kusuma Wardani Wijayanti, founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia dan juga Ketua Umum Perempuan Pelestari Budaya. Hari ini kita akan membahas tentang warisan Nusantara, yaitu kekayaan tenun, batik dan juga kebaya koleksi saya. Nanti kita lihat ya. Nah viewers, berikut adalah sebagian koleksi tenun-tenun saya. Yang pastinya tenun-tenun ini kebanyakan saya adopsi, saya bilangnya nggak membeli loh, tapi mengadopsi karena ini suatu mahakarya warisan Nusantara. Nah ini biasanya saya beli ketika saya bertugas keluar kota ataupun memang ada pameran, tapi kebanyakan saya beli langsung dari pengrajinnya. Karena apa? Saya ingin sekali menggali apa sih makna dibalik wastra yang saya adopsi. Salah satu contohnya ini adalah tenun dari Sumba Barat Daya. Saya beli dari mama-mama yang waktu itu suami sedang sakit. Jadi kebetulan saya bawa uang cash. Memang kalau di Sumba atau di NTT kebanyakan tidak pakai ATM gitu, tidak pakai debit, tapi menggunakan cash gitu. Jadi waktu itu saya beli, ceritainlah dia menunnya cukup lama. Tenun ini dibuat sekitar 4-5 bulan oleh mama tersebut, dan saya selalu punya fotonya dan juga saya tanggalin tanggal dan tahun berapa saya adopsinya. Yang selanjutnya kita akan ke tenun sika. Ini namanya tenun sika pewarna alam. Karena saya sionya naga, makanya saya koleksinya naga. Ini juga favorit banget karena bisa dipadu padan sama jeans. Ini juga dari Alor, dari NTT juga. Ini juga pewarna alam. Ini juga salah satu favorit saya. Karena biasanya saya pakaiin rok buat pergi ke mall, pakai sepatu kets, jadi gaya banget. Ini namanya tenun pahikung. Ini dari Sumba Timur. Ini saya pesan langsung juga oleh mama-mama di Sumba Timur. Ini pewarna alam, bayangin deh. Pewarna alam itu dibuat dari unsur tanah, getah, daun, akar, begitu ribetnya. Dan ini namanya mahakarya, makanya nggak boleh gampang beli, tapi mengadopsi. Ini ada juga tenun dari Larantuka. Tuh, bagus-bagus banget. Aku suka banget. Dan juga ada beberapa tenun yang aku favoritin. Ini tenun aku yang cukup lama, usianya hampir 50 tahun. Ini TTS, Timur Tengah Selatan. Dan di NTT aja banyak banget tenunnya, setiap desa, setiap tempat mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, ini juga ternyata di Indramayu juga ada tenun yang mungkin jarang orang tahu. Ini tenun gedongan. Nah tenun ini
pengrajin tinggal 2. Kebetulan kemarin ngobrol, saya langsung datang ke sana dan saya mengadopsi ini. Nah, tenun ini pengrajinnya tuh tinggal 2 orang. Menyedihkan kan? Nah, aku sih berharap banget Pemda setempat langsung bisa bertindak langsung gitu supaya pengrajin tenun ini nggak akan punah. Dan aku suka banget warnanya merah dan tenunnya oleh ibu-ibu yang udah tua banget. Di situ bisa, ya, kita ngobrol bareng gitu ya tentang kenapa dia masih nenun gitu. Dia bilang anak-anaknya masih sedikit yang mau belajar gitu. Aku berharap banget si mbahnya ini gitu sebelum waktunya bisa menularkan kemampuan yang sangat luar biasa untuk ke generasi berikutnya. Berikutnya tenun dari Bima. Nah, cantik juga ya. Nah, ini juga Kalimantan ternyata mempunyai tenun, namanya tenun sintang. Ini saya adopsi, ini tenun pewarna alam. Nah, mungkin juga yang pernah viral di sosial media, di media-media. Nah, ini dia. Ini endek dari Bali, ini endek yang dipakai Dior. Nah, ini motifnya yang dipakai Dior. Keren banget kan, Dior aja make. Masa kita nggak make sih, kita nggak melestarikannya. Dan berikut juga ternyata ya, di Donggala juga punya tenun, di tenun Donggala. Ini saya adopsi langsung ketika saya tugas ke Donggala. Ada juga tenun NTB. Nah, ini saya beli langsung di NTB. Jadi itu nyetir mobil, terus tiba-tiba ada ibu-ibu di rumahnya lagi nenun. Dan benang terakhirnya saya tungguin, langsung saya adopsi. Jadi milik saya. Ini tahun 2012 saya belinya. Saya adopsinya. Dan juga ini ada tenun yang saya adopsi dari Desa Rindi. Ini saya adopsi ketika pandemi pertama gitu ya. Mama-mama di sana supaya punya kegiatan dan saya mengadopsinya, saya minta khusus. Ini adalah DKW nama saya Diah Kusuma Wardani Wijayanti dan juga ini naga seperti biasa karena saya naga. Ini saya minta langsung warnanya denim supaya saya bisa pakai padu pandan dengan jeans dan juga gaul dan juga bisa digunakan tukeran sama putri-putri saya. Ada lagi, nah ini juga saya mau kasih tahu. Ini adalah satu mahakarya, makanya tidak bisa kita potong. Nah, saya ngebuat ini satu selendang utuh ditambahin satu kain akan dipakai seperti ini. Akan modis banget deh. Jadi buat siapapun bisa nggunainnya atau punya kain sayang untuk dipotong, tinggal dibikin tekukan, kamu bisa begini nih. Lihat deh. Gaya banget kan? Tanpa harus memotong kainnya. Bisa dipakai padu padan dengan apapun, untuk ke kantor, untuk gaul ke mall. Menurut aku ini nggak kalah modis sama baju-baju yang ada dari di mall. Apalagi ya, saya mau tunjukin lagi yang saya suka. Oh iya, ini juga sangat menarik. Ini saya juga adopsi langsung dari penenunnya. Ini tenun karo. Jadi Sumatera Utara juga ada tenun karo. Indonesia itu begitu kayanya, begitu beragamnya. Kayaknya kita harus bergandengan tangan untuk terus melestarikannya supaya pengrajin itu terus lestari dan tidak akan punah. So, gunakan wastra sebagai bagian hidup kalian. Oh ya, ini ada lagi salah satu tenun favorit saya. Ini viewers tenunnya. Ini saya adopsi dari Sumba Barat Daya. Nah, ini gambarnya ayam. Kalau ayam tuh menceritakan tentang kehidupan perempuan. Nah, kalau ngomongin kehidupan perempuan, pasti dong nggak jauh-jauh dari namanya aksesoris. Nah, ini berikut adalah aksesoris yang saya adopsi juga di Sumba Barat Daya. Ini namanya mamuli. Mamuli ini adalah bentuknya itu vagina dan rahim gitu ya. Jadi tentang perempuan banget. Ini biasanya untuk pernikahan gitu, yang diberikan ke dari ibunya, dari mamahnya. Nah, ini juga ada namanya kanatar. Nih dari Sumba juga. Nah, makin panjang kanatarnya, kastanya makin tinggi. Makanya seperti ini nih. Tuh, bagus kan viewers? Nah, inilah suatu mahakaryanya Indonesia. Jadi sebenarnya gunain baju apapun, gunain wastra, gunain aksesoris Indonesia, itu super keren banget. Oh iya, ini juga
Ini juga gelang yang saya adopsi di Flores. Waktu itu lagi jalan-jalan juga ke pasar, terus ada mama-mama jualan di pasar, terus saya bilang, aku maunya ini pakai mama. Terus akhirnya dia berikan buat aku dengan special price yang tentunya punya cerita banget karena ini dari eyangnya mereka dan neneknya mereka. Jadi nggak tahu nih umurnya berapa tuanya karena dia bilang lupa, yang pasti lama banget katanya. Dan saya pemiliknya. Kecintaan saya terhadap tenun ya, wastra gitu ya, itu berawal dari perjalanan, tugas kantor, traveling ke berbagai daerah. Saya banyak banget mendengar langsung dari pengrajinnya tentang filosofi di dalamnya. Jadi wastra itu memiliki filosofi yang sangat banyak banget. Mulai dari filosofi tentang perkawinan, tentang melahirkan, tentang kematian, itu ada ceritanya. Bisa dibayangkan, Indonesia begitu besarnya, begitu kayanya. Baru ngomong di NTT aja, itu semua desa punya keunikan masing-masing. Nah, keunikan ini nih, yang mungkin dikoleksi selemari mungkin bisa lebih. Karena semua desa punya ciri masing-masing. Itu baru ngomongin tenun, apalagi kalau udah berpindah lagi ke batik. Batik setiap daerah juga punya batik Indonesia, punya batiknya masing-masing. Misal nih, dari Lasem pindah ke Rembang, pindah lagi ke daerah sebelahnya, itu semua punya batik dan punya ciri masing-masing. Gitu. Dan yang pasti di setiap wastra selalu ada filosofi di dalamnya. Selalu ada nasihat, selalu ada kebaikan dan juga ada nilai budi pekerti ala Indonesia. Nah, viewers ketika sudah melihat koleksi tenun-tenun saya ini, pastinya dong kepikiran gaya apa sih yang keren untuk pakai wastra. Sebenarnya pakai wastra itu bisa dipadu padankan apa aja. Mau casual style, mau feminim, mau resmi itu bisa banget. Nah, salah satunya saya mau kasih lihat bagaimana saya menggunting jaket jeans saya tambahin aplikasi dari tenun. Mau lihat? Nah, viewers, keren kan pakai wastra dengan jaket jeans. Nanti aku akan ngasih lihat bagaimana padu padan yang gaya banget gitu ya dengan wastra warisan Nusantara. Punya Yayasan Belantara Budaya Indonesia, yaitu sekolah tari dan musik tradisional gratis. Saat ini siswanya sudah 3.600 di 15 sekolah di Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan NTT. Sudah saya sukses di Sanggar Tari, saya juga mendirikan komunitas perempuan, namanya Komunitas Perempuan Pelestari Budaya. Di mana komunitas ini sekarang sudah ada di Jerman, di Inggris, di Bali, dan di Jakarta. Dan ratusan orang sudah bergabung di dalamnya. Yang pasti saya selalu mengajak untuk bergandengan tangan melestarikan budaya dan tradisi Indonesia.